Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan pada halaman 51. Ya. La sholata lil mutakhallifi min sholatil jamaati bi ghairi udri. Jadi la sholata ini maknanya bisa dua versi. Bisa diartikan tidak sah sholat seseorang yang tidak hadir atau tidak ikut serta sholat jamaah tanpa udhur. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak sempurna. Jadi makna yang ekstrim, makna la sholata lil mutakhallifi an sholatil jamaah itu tidak sah. Orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa udhur, sholatnya dianggap tidak sah. Seakan-akan orang tidak sholat. Jadi kalau sholat harus berjamaah. Yang kedua, bisa diartikan la sholata tidak sempurna. Sama dengan di dalam hadis bicara tentang nikah itu, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah sebuah nikah tanpa ada wali. Ada yang memberikan makna tidak sempurna. Kalau wali itu hanya sebagai pelengkap. Jadi bukan kebutuhan yang dzaruri, tapi adalah kebutuhan yang sifatnya adalah apa? Kebutuhan yang sifatnya adalah taksiriyah. Bukan kebutuhan primer, tapi sekunder. Demikian juga masalah sholat. Yang wa mimma yadullu, di antara hadis-hadis yang menunjukkan atau penjelasan-penjelasan atau hadis yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Wa mimma yadullu ala wujub sholat berjamaah, di antara hadis yang menunjukkan wajib sholat jamaah, adalah hadis sahabat kama tabaqaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman maksudnya orang sampai yang mendengar supaman anida akan panggilan adat, falam yastajib, tidak merespon. Falamnya saja orang yang badani sopaman, wawa dakun mani ghairu ma'durin, orang yang tidak punya halangan. Ghairu ma'durin kang orang yang udur. Fala sholata maka orang sah sholat imam. Fala sholata maka orang sah sholat imam majulah ketiman. Apa diartikan? Fala sholata tidak sempurna. Fala sholata tidak sempurna sholatnya. Lalu bagaimana? Jadi sholatnya itu bisa diartikan dua. Tidak sah sholatnya, atau sholatnya dianggap tidak sempurna. Ya. Waqat Imam Ibnu Majah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a nida, barang siapa yang mendengar adzan, falam yati maka tidak menghadir sokoman, falam yati maka orang nekani, tidak merespon, noreken, falam yati maka orang nekani sokoman il nida, fala sholat maka orang sah sholat yang wujud. Lalu bagaimana? Itu makna yang pertama, makna yang ekstrim. Fala sholat maka orang sah itu sholat itu wujud, ya. Fala sholat maka sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana? Atau pada kedua, fala sholat tidak sempurna. Fala sholat maka tidak sempurna sholatnya. Lalu bagaimana? Illa min udrin, kecuali adanya halangan atau alasan. Illa min udrin, kecuali adanya halangan atau alasan. Waqat akad telah menguatkan, Bapak Akad telah memberikan penguatan akan hadis ini. Aidan diberikan juga ada tuh beberapa orang minas sahabat dari para sahabat. Yaqulu dausapa Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Bapak perwiyalan teman-teman meriwayatkan an ghairi wahidin, tidak hanya satu orang, selain satu orang minas sahabat Nabi. Anam punya sahabat Nabi qalu, berkata sahabat Nabi, anamsunya para sahabat Nabi berkata, bagaimana perkataannya? Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar adzan, barang siapa yang mendengarkan panggilan adzan, man barang siapa yang mendengar sopaman nida panggilan adzan, falam yujib maka tidak merespon, falam yujib maka tidak menghadiri sopaman, fala sholat maka tidak sah sholat. Lalu bagaimana? Atau fala sholat maka tidak sempurna sholatnya. Lalu bagaimana? Fala sabilil misal, mengikuti maka mengikuti kepada jalan contoh ini. Wala dausuf amrul mu'minin, wala berkata sofal mu'minin, seorang kepala negara, seorang pimpinan orang-orang mukmin, artinya kepala negara.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la salata li jaril masjid illa fil masjid. La salata ini adalah hadis mauquf ini. La salata tidak sempurna salatnya, atau la salata tidak sah salat seseorang li jaril masjid bagi orang yang rumahnya tetangga di masjid. Rumah yang lawannya masjid. Ya. Atau di pondok lah. Kamar apa ini? Yang paling dekat. Hah? Kamar ini apa namanya? Blok apa ini? C. G. Jadi orang ini kan sholat di musola, sholat di kasar. Ya. La sholat di jaril masjid. Bisa jaril musola. La sholat tidak sempurna. Maka makna saya berikan arti hadis ini ada dua dimensi. Ada dua versi, mana tidak sempurna sholatnya atau diartikan tidak sah sholatnya. La sholat tidak sempurna sholatnya atau tidak sah sholatnya. Dijarin masih bagi orang yang berada di depannya masjid. Kata orang tentu bahwa di masjid illa fil masjid, kecuali dia sholat di masjid. Fakilah kau ditanyakan. Jadi para sahabat ada yang protes. Fakilah ditanyakan lalu kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, waman jarul masjid, siapa sing di masjid itu? Siapa sebenarnya gerangan orang yang bisa dikualifikasi sebagai orang yang namanya tetangga masjid? Qalu waman taisapa iku jarul masjid itu di masjid sapa? Qala dawu sapa Sayyidina Ali man samiyan nida. Yaitu wong sing krungu panggilan adzan. Nah, adzane nganggo speaker. Ya, akhirnya kok kampus kok ngene krungu ya. Orang-orang Al-Qadiri ku pasti krungu. Ya, kalau malam Jumat manis itu, kalau malam itu orang-orang suaranya masih terdengar ya, karena pengaruh angin ya. Kan speakernya dhuwur. Pakai menara itu, jadi mungkin terbawa angin ya. Baitul Amin itu dengar kadang-kadang. Jadi orang yang mendengar adzan artinya ya bisa makanya ini namanya debatable ya. Artinya ada semacam tafsir ya. Kalau misalnya adanya zaman Nabi kan apa dekat saiki. Zaman Nabi kan mengandalkan konvensional ya. Sejauh orang berteriak. Tapi kalau sekarang kan bisa menggunakan pesawat ya. Bagaimana kalau adanya dengan online misalnya? Ya, kayak sekarang ada kuliah ya, daring-daring itu ya. Misalnya orang adzan sekarang kan bisa pakai kayak aku begini ya, bisa didengar di mana-mana. Ya, itu tafsir-tafsir yang biasa. Nah, ketika ada orang protes, siapa tetangganya masjid tadi itu? Wong sing salat omah ini sading masjid. Orang sholat di masjid, orang sholat tidak sah. Ada dua mana? Yang kedua, sholatnya tidak sempurna. Kemudian para sahabat bertanya, siapa sebenarnya orang yang dikatakan tetangga di masjid itu? Qala man sami'an nida. Orang yang mendengar panggilan adzan. Wong sing krungu suarane adzan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, man sami'an nida. Barang siapa yang mendengar adzan malam yati mengko tidak. Qala Rasul Ali radhiyallahu anhu, qala man barang siapa sahabat yang dengar sukoman anida ing adzan, anida ing panggilan adzan, malam yati mengko ora nekani sukoman ing anida, gak krewes lah. Ya. Lam tujawis. Ya. Salatu rasahu, tidak meliwati. Apa salatu salat man mau rasawi kepalane. Ya maksudnya apa? Ya artinya ada itu, bisa sholatnya tidak diterima, bisa sholatnya tidak ada nilainya bagi dia, kalau dia sholat sendiri. Lam tujawis orang melewati, jabat itu tidak melewati. Allah sholat iman rasul yang siraiman illa biluti kecuali dengan adanya udzur, illa biluti kecuali dengan adanya udzur. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu man sami'a nida, barang siapa yang mendengarkan Waman desapa niku samyang sokoman almunia dia wong sing adan sub malam yujib kemudian tidak merespon lam yujib orang yang badani kalau zaman ini orang yang badani tidak merespon panggilan adan bin bairi udrin tanpa adanya alasan bin bairi udrin tanpa adanya alasan pada sholat maka tidak sah sholatnya pada sholat maka tidak sah sholatnya itu makin kadiman atau diartikan kedua pada sholat tidak sempurna sholat yang bagaimana. Waqala dawu sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, man sami'an nida barang siapa yang mendengar al-munadi
orang yang ada. Panti sabani ku samyang sokongan almunadi wong sing ada. Malam yujib. Malam yujib kemudian tidak merespon. Tidak orang yang berada di sokongan dari udrin tanpa adanya alasan. Fala salat maka tidak sah salat yang wajib iman. Wala Abu Musa radhiyallahu anhu. Man samyal munadiya barang siapa yang mendengar al-munadiya wa kang adzan lalu jika orang menyambut sama orang yang badani lalu jika tidak mengabulkan berdoa tidak membangun iman dan baik udrin tanpa adanya alasan salah sholat min baik udrin tanpa adanya alasan min baik udrin tanpa alasan fala sholat maka tidak sah itu sempurna. Fala sholat maka tidak sah sholatnya. Fala sholat maka orang nasaibu wujud lalu iman. Fala sholat maka tidak sempurna. Jadi mana sholat itu saya artikan dua makna. Karena Imam Abu Hanifah menggunakan makna memberikan mana hadis sholat itu tidak sempurna. Tapi Imam Jumhur ulama memberikan mana semua redaksi yang menggunakan la namanya la linafil jinsi linafil afrod itu artinya tidak sah. Fala sholat maka tidak sempurna itu mawjud tidak sempurna sholatnya kalau kata iman mau. Fala syakka maka tidak ragu lagi ana ada saat meniki ay kaunu sholati li ghairil ma'dzur adanya sholat tanpa adanya alasan li ghairil ma'dzur tanpa adanya alasan la tasifu tidak sah sholat indah ba'da simaila dan setelah mendengar adzan illa fil jamaah kecuali dengan berjamaah. Ya dulu menunjukkan apa ada ai kaunu sholati li ghairil ma'dzur la tasifu mau iku dilalatun qadiyatun merupakan dalil yang pasti iku dilalatun qadiyatun merupakan dalil yang pasti ala wujubi sholati ngatasi wajib salat ala wujubi sholati ngatasi wajib salat mal jamaah bersama jamaah. Ini adalah hadis-hadis yang ditampilkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Atau kalau pada pun tidak hadir, atau kalau kita itu melayani artinya tidak hadir. Atau kalau kita yang membelakangnya itu melayani tidak hadir ahli jamaah tidak diri melaksanakan sholat jamaah. Iku min alamatil munafiqina setengah saking biro-biro tandani. Iku min alamatil munafiqina setengah saking biro-biro tandani orang-orang munafik. Pemima di antara hadis yang dulu yang menunjukkan pemahaman wujud sholat jamaah dengan atas wajib sholat jamaah mau tanya hadis akbar kang meriwayatkan di kelawan mah sobana di orang yang berbicara ilwahi dengan wahyu as-shadiq bukan benar al-masduqu kan dan benerakan bin anna ta'ala sesungguhnya tidak hadir ana tu khalqatun nulayani tidak hadir di jamaati dari tentang sholat berjamaah itu min alamatil munafiqina setengah saking biro-biro tandane beberapa indikator orang-orang munafik. Mungkin berat. Orang yang tidak hadir sholat jamaah dengan prosedur tadi itu omai cekek masjid mendengar adzan tidak hadir sholat jamaah itu bisa dikualifikasi dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang punya indikasi gejala daripada orang munafik. Padahal munafik itu innal munafiqina bitarkil asfali minan nar. Bahwa orang munafik itu adalah berada di garda terdepan daripada neraka, ya. Berada di barisan terdepan, ya. Atau kalau adapun tidak hadiran jamaati dari melaksanakan sholat jamaah itu min alamatil munafiqina saking beberapa tanda orang munafik. Bagi mayat dulu ala wujud sholat jamaah di antara hadis yang menunjukkan wajibnya sholat jamaah adalah hadis akhbar yang meriwayatkan di kelawan mah sobana diku orang yang berbicara bil wahyi shadiq dengan wahyu yang benar al masduq yang dibenarkan bin anna taqul semuanya tidak hadir anil jamaah tidak melaksanakan sholat jamaah itu min alamatil munafiqin setengah saking pira-pira tanda wong sing munafik bahwa jalan teman-teman teko ada iki ya dulu ala ana takhallufa bil jamaah min alamatil munafiqin. Mana dasar hukumnya bahwa tidak ada sholat jamaah itu sebagai indikator orang munafik?
Bi hadisin adidah dalam beberapa hadis. Bi hadisin adidatin dalam beberapa hadis. Wabinha di antaranya adalah Marwah Imam Al-Bukhari an Nabi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa salatun asqalu. Tidak ada salat yang lebih berat. Laisa orang salatun salat asqalu yang lebih berat alal munafiqina. Atas pira-pira orang munafik, al-munafiqina atas orang-orang munafik minal fajri dari salat subuh. Minal fajri sampai salat subuh wa isya ila salat isya. Walisa ilan sholat isya. Jadi sholat yang paling berat bagi orang munafik orang isya adalah bagi orang munafik adalah sholat subuh dengan sholat isya. Kalau sholat kita itu sholat subuh isya itu ya katakan sering tewas ya. Berarti kita ada indikator-indikator sifat orang munafik. Ya. Kalau ya alamuna jika mengetahui, kalau ya alamuna jika mengetahui sopo anas Mafi apa yang ada di dalam sholat subuh dan sholat isya, maka suatu maka mana ada di dalam keduanya. La tahu maka kau akan datang sopo anas. Ini hadis yang sudah kemarin. La tahu maka akan mendatangi sopo anas supaya sholat isya dan sholat subuh, walau kapan sekalipun dalam keadaan merangkak ngesot kemarin itu kan. Jadi habuan itu adalah ngesot. Ngesot itu artinya jalan dengan merangkak. Bahwa tak perjalanan meriwayatkan sahabat Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu ahadal hadis disofi dalam Sahih Ibnu Hibban wa dalam bab judul Sahih Ibnu Hibban lakukan hadis dibawahi dengan perkataan Ibnu Hibban zikrul bayani adalah menyebutkan zikrul al-bayani menyebutkan al-bayani menjelaskan keterangan di anna ini sholat yang semuanya dua sholat ini. Ya anak ini sholat yang semuanya dua sholat ini asqalu sholati adalah sholat yang terberat. Di anak ini sholat yang semuanya dua sholat ini sholat apa? Subuh karo isya. Di asqalu sholat adalah sholat yang terberat. Adalah munafikin bagi orang-orang yang munafik. Adalah munafikin bagi orang-orang yang munafik. Waminda di antara ahadisun kita tuh hadis beberapa hadis yang banyak. Adalah hadis rawakan riwayat Imam Abu Dawud Al-Baik bin Ka'bin radhiyallahu anhu qala salat bina bersama kami salat bina bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman suatu hari as-subuh salat subuh faqala maka dawuh sabara asyaidu bulanin siapa yang menyaksikan bulan kemana bulan ini? Itu bulanin apa? Orang tahu sih nyekseni bulan. Alhamdulillah, kemana sebulan ini? Saya ngomong, mana sih nggak teko? Santri ini nanti ada lagi. Pokoknya sholat, jamaah, turun kan? Anto garap tugas ujian online. Alhamdulillah. Wala dawu sabana Nabi itu bulanin. Absen lagi. Kemana ini? Mana sebulan kemana? Gak ada. Qala inna ini sholati. Sebenarnya dua sholat ini. Inna ini sholat ini sebenarnya dua sholat ini. Asqalu sholawati adalah paling beratnya. Sholat yang terberat. Asqalu sholati dua buat kira-kira sholat adalah munafikin bagi orang-orang yang munafik. Kalau ta'lamuna jika mereka mengetahui mereka mengetahui makan pahala-pahala iman di dalam as-sholataini tadi la itu buah maka aku akan mendatangi akan melaksanakan semua la itu mungkin bahkan akan disuruh kabeh rumah sholataini walau kapan sekalipun dalam badan merangkak Arab di atas kendaraan Arab di atas kendaraan wabina di antara hadis ruwakan dari Imam Ahmad Amin Nabi radhiyallahu anhu sallallahu qala Tausafa Nabi lil munafiqina kepada orang-orang munafik dan munafikin bagi orang-orang munafik alamatun adalah ada beberapa tanda. Ini sebenarnya lebih baik saya kira itu kalau kita lanjutkan besok pagi. Waminda marwah Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim.